Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kembali kita bertemu dalam pelajaran PPKN untuk SMA kelas 12. Materi kali ini pada bab 3 yang berjudul Pengaruh Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menyikapi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap memegang nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, bertanggung jawab dalam menyikapi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, mengidentifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keempat, mempresentasikan hasil identifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, ilmu pengetahuan dan teknologi diartikan sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang tersusun secara bersistem tentang kepandaian manusia yang dapat diterapkan untuk menunjang dan memberi kenyamanan bagi kehidupan manusia. Menurut Horton dan Chester, bahwa ilmu pengetahuan merupakan upaya pencarian pengetahuan yang dapat diuji berdasarkan prinsip-prinsip dan prosedur tertentu dengan menggunakan metode yang bertahap dan sistematis. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan tentunya telah melewati pengujian yang sistematis dengan metode tertentu dan dapat diterima oleh orang banyak. Pengetahuan ini didapatkan ketika seseorang menemukan sesuatu yang belum pernah dilihat atau diketahui sebelumnya. Pengetahuan tersebut diteliti dan diuji dengan suatu metode atau cara. Apabila pengetahuan tersebut telah teruji kebenarannya dan diakui oleh orang banyak, pengetahuan tersebut dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan. Bagaimana kemudian ilmu pengetahuan dipandang dan dipikirkan oleh tokoh-tokoh terdahulu? Dalam sejarah pemikiran modern di Eropa, ada beberapa aliran yang membentuk pengetahuan manusia, yaitu aliran rasionalis, aliran empiris, dan gabungan di antara keduanya. Aliran rasionalis, tokoh dalam aliran ini adalah René Descartes, Baruch Spinoza. Menurut aliran ini, pengetahuan terjadi semata-mata karena rasio manusia atau akal manusia. Di dalam rasio, manusia dapat menyingkapkan hal-hal yang terjadi di alam. Aliran ini menekankan bahwa pengetahuan dibentuk bukan berdasarkan sebuah pengalaman, melainkan berdasarkan asas-asas a priori atau pengetahuan yang telah ada sebelum bertemu dengan pengalaman dari rasio manusia. Aliran yang kedua adalah aliran empiris. Aliran empiris atau empirisme. Aliran ini berkembang di Inggris. Tokoh dalam aliran ini antara lain adalah John Locke dan David Hume. Berbeda dari aliran rasionalisme, aliran ini mengedepankan pengalaman atau a posteriori. Menurut aliran ini, ilmu pengetahuan yang benar harus bersumber pada pengalaman, atau empirik. Sebuah ilmu pengetahuan terbentuk berdasarkan observasi secara empiris atau pengalaman. Sebuah ilmu pengetahuan terbentuk berdasarkan observasi atau pengamatan secara empiris atau pengalaman. Kemudian aliran yang kedua adalah aliran gabungan keduanya. Tokoh dari aliran ini adalah filsuf dari Jerman bernama Immanuel Kant. Kant menyatakan bahwa ilmu pengetahuan terbentuk berdasarkan gabungan dari kedua unsur aliran sebelumnya, yakni pengetahuan dan pengalaman manusia. Selanjutnya, sejumlah tokoh telah mencoba untuk memberikan pemahaman tentang teknologi. Antaranya Denis Diderot, yaitu pada tahun 1713 sampai tahun 1784. Beliau adalah seorang filsuf dari Prancis. Menyatakan bahwa teknologi adalah berbagai alat dan sistem yang bekerja sama untuk suatu tujuan yang sama. Teknologi selalu berjalan sesuai dengan ilmu pengetahuan, dan teknologi
yang merupakan hasil dari pemanfaatan teori dan rumusan-rumusan ilmu pengetahuan dapat menjadi hal yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Berbicara tentang teknologi, maka perkembangan teknologi dunia sebelum abad ke-20 antara lain kita bisa lihat sebagai berikut. Yang pertama, teknologi tentang sistem pertanian di Mesopotamia. Belasan ribu tahun yang lalu, warga Mesopotamia mulai mengembangkan sistem pertanian. Hal ini menandai berakhirnya era masyarakat yang berburu dan meramu pada masa prasejarah. Berkat sistem pertanian, pangan dapat disimpan dalam waktu lebih lama dan jumlah lebih banyak. Produksi pangan yang membaik menjadi salah satu faktor peningkatan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang semakin besar turut memicu perkembangan teknologi dan budaya. Teknologi yang kedua adalah mesin cetak Gutenberg. Johannes Gutenberg mengembangkan mesin cetak sekitar tahun 1440. Berkat mesin ini, buku dapat diproduksi dalam jumlah yang banyak. Sebelumnya dibutuhkan banyak orang untuk menulis ulang buku. Mesin cetak menjadi salah satu faktor berkembangnya komunitas ilmuwan yang dengan mudah dapat menyebarkan hasil penemuan mereka melalui jurnal ilmiah. Hal ini menjadi salah satu penyebab berkembangnya revolusi ilmu pengetahuan. Selain itu, berkat mesin cetak, berbagai pemikiran dan ide dapat meluas melintasi batas negara. Perkembangan teknologi selanjutnya sebelum abad ke-20 kenal dengan istilah revolusi industri, yang merupakan perubahan radikal atau revolusi dari sistem produksi barang dan jasa atau industri. Revolusi industri terjadi di Inggris sekitar abad ke-18. Perkembangan teknologi pertanian membuat produksi pertanian dihasilkan dengan jumlah orang atau pekerja yang lebih sedikit. Perkembangan teknologi mesin seperti mesin uap meningkatkan produktivitas pekerja. Perkembangan teknologi transportasi membuat perpindahan orang dan barang menjadi lebih cepat. Selain itu, perkembangan perdagangan dunia membuat hasil produksi dapat dijual ke berbagai tempat. Selanjutnya kita akan melihat tentang sebagian perkembangan teknologi dunia pada abad ke-20 dan setelahnya. Teknologi yang pertama adalah transistor. Jadi salah satu inovasi abad ke-20 adalah transistor yang melahirkan era digital. Tanpa transistor kita tidak akan memiliki komputer pribadi, pemutar DVD, mesin fax, dan perangkat lain yang tak terhitung jumlahnya. Transistor dikembangkan pada tahun 1947 menggantikan tabung-tabung vakum yang besar. Transistor juga menjadi generasi awal dari semikonduktor yang saat ini tertanam di berbagai peralatan elektronik. Perkembangan selanjutnya adalah pada tahun 1958 diciptakan sirkuit terpadu, sekelompok transistor pada sebuah chip silikon tunggal. Penemuan ini membawa dunia menuju abad komputerisasi. Teknologi yang kedua adalah serat optik. Jadi, salah satu teknologi penting pada abad ke-20 adalah serat optik. Serat optik menjadi pengantar sinyal atau data elektronik yang baik sehingga menjadi sarana telekomunikasi yang handal. Penggunaan serat optik yang awalnya pada bidang kedokteran berkembang ke berbagai bidang lain seperti telepon dan televisi kabel. Saat ini, ribuan kilometer serat optik menjadi salah satu sarana utama aliran data dunia. Alat yang ketiga adalah komputer. Generasi pertama komputer antara lain Electronic Numerical Integrator and Computer atau ENIAC yang dibuat pada tahun 46 dengan bobot 30 ton. ENIAC hanya mampu melakukan satu pekerjaan dan tidak memiliki sistem operasi. Generasi kedua komputer menggunakan transistor, bukan tabung vakum. Tahun 1951, komputer komersil pertama hadir yang bernama UNIVAC pada tahun 53 dan kemudian berkembang menjadi komputer modern sampai saat ini yang kita pakai. Teknologi yang keempat adalah internet. Jadi revolusi teknologi internet berasal dari ide sederhana sebenarnya, yaitu berbagai komputer dan perangkat elektronik harus dapat berkomunikasi
dan berbagai informasi satu sama lain. Revolusi teknologi yang dipicu oleh internet merupakan revolusi global. Melalui internet, informasi dunia dapat dengan mudah diraih, bahkan oleh penduduk di wilayah terpencil yang memiliki akses internet. Perkembangan ide, gagasan, dan informasi dapat dengan mudah dan cepat tersebar. Bagaimana kemudian dengan negara kita? Jadi perkembangan iptek di Indonesia sebelum abad 20. Yang pertama, di bidang pertanian. Dibuatnya terasering. Apa itu terasering? Yaitu salah satu sistem irigasi yang ada pada persawahan yang kemudian dapat membuat lancarnya arus air ke setiap sawah yang ada di ladang. Di bidang kelautan dibuatnya perahu layar. Ya, ini nenek moyang kita selalu menggunakannya, perahu layar. Bahkan sampai sekarang ya masih dapat kita jumpai. Kemudian di bidang busana, Indonesia mengenal teknologi membatik serta menenun, sebagaimana yang kita lihat pada gambar di sini. Bagaimana kemudian pemanfaatan teknologi dalam aspek politik? Dilihat dari aspek politik, calon pejabat atau anggota dewan dapat menggunakan media sosial di internet untuk berkampanye misalnya, ya, dengan biaya relatif yang murah. Namun negatifnya, kemungkinan dapat terjadi perpecahan di masyarakat akibat fanatisme ketika mendukung satu calon atau kelompok dan menentang calon atau kelompok lawan. Dilihat dari aspek ekonomi, konsumen dapat dengan mudah mencari informasi dan membandingkan berbagai produk sehingga dapat memilih produk yang diperlukan dengan lebih baik. Namun negatifnya, mudahnya membeli barang yang dikhawatirkan menimbulkan sifat konsumerisme. Dilihat dari aspek sosial budaya, orang dipermudah dalam berkomunikasi dengan orang lain dengan adanya internet. Namun negatifnya, dapat menyebabkan seseorang cenderung menghindari tatap muka secara langsung. Jadi ada istilah yang mengatakan, ya, yang jauh itu bisa dekat, yang dekat bisa jauh. Dilihat dari aspek teknologi transportasi, teknologi dapat memudahkan seseorang untuk berpindah tempat. Namun negatifnya, berbagai sarana transportasi juga mengakibatkan polusi udara. Apalagi ya sarana transportasi terkadang kita lihat di berbagai berita ya juga dipergunakan untuk melakukan suatu tindakan kriminal. Dilihat dari aspek teknologi kesehatan, ditemukannya alat-alat bantu kesehatan seperti mikroskop, stetoskop, pengukur tekanan darah, dan sebagainya. Namun negatifnya adalah obat-obatan dapat menjadi berbahaya jika dosis penggunaannya tidak berdasarkan ketentuan dokter ataupun disalahgunakan. Penggunaan dan pengembangan iptek tidak boleh merusak lingkungan hidup. Contohnya, penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dapat merusak lingkungan seperti terumbu karang. Selanjutnya, jenis ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan sepatutnya berkaitan dengan hal-hal positif yang akan membantu warga dan negara Indonesia makin berkembang dan maju. Contohnya, bidang pendidikan dapat dikembangkan teknologi yang membantu pelajar memahami bahan pelajaran dengan lebih mudah. Nah, seperti yang kita lakukan sekarang, ya, memudahkan kita untuk belajar di mana dan kapanpun dengan memanfaatkan teknologi ini. Selanjutnya tentang sikap selektif yang berpegang pada Pancasila dapat menjadi ciri khas bangsa Indonesia dari bangsa-bangsa lain di dunia, termasuk yang terkait dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selektif artinya memilih, ya. Kita harus secara cermat untuk memilih-milih, ya, mengambil yang positif dan tidak mengambil yang negatif. Sikap selektif berdasarkan sila pertama mengarahkan bahwa setiap perkembangan iptek semata-mata karena karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Maka setiap perkembangan iptek harus dipergunakan sejalan dengan perintahnya. Sikap selektif berdasarkan sila kedua ditujukan bahwa penggunaan iptek demi kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Sikap selektif berdasarkan sila ketiga yaitu mengajak kita untuk menggunakan hasil iptek
untuk menjalin persatuan dan kesatuan di Indonesia. Ya, sebagaimana perintah di dalam ajaran Islam, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Artinya, berpegang teguhlah kalian terhadap tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Artinya, kita dianjurkan untuk bersatu. Sikap selektif berdasarkan sila keempat mengajak kita untuk ikut serta ambil bagian dalam tugas pemerintahan dengan menjadi pengawas segala bentuk pengembangan dan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan sikap selektif yang kelima memberikan pertimbangan kepada kita bahwa ketika melakukan inovasi dan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi diperlukan semangat keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya kembali mengingatkan bahwa jangan pernah bosan belajar PPKN, karena belajar PPKN merupakan salah satu wujud kecintaan kita kepada bangsa dan negara kita. Kita sempurnakan dengan ucapan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.